Pertanyaan 80. Apakah anak kecil boleh sholat di masjid? Tidakkah anak kecil memutus shaf orang dewasa? Jawaban: dianjurkan membawa anak yang telah mumayyiz ke masjid sebagai proses pendidikan. Anak kecil tidak memutus shaf sholat dengan syarat wudunya sempurna dan tidak melakukan perbuatan sia-sia. Namun dianjurkan membuat shaf khusus anak-anak di belakang orang dewasa. Boleh hukumnya anak kecil yang telah mumayyiz atau dapat membedakan baik dan buruk berada di tengah shaf jika anak tersebut telah dididik dan diajarkan memuliakan masjid dengan syarat aman dari perbuatan sia-sia, senda gurau dan bermain-main, dan suci secara sempurna. Lebih utama jika anak-anak kecil itu berada di belakang laki-laki dewasa, kecuali jika perkumpulan mereka itu dikhawatirkan menyebabkan mereka banyak bermain dan tertawa, sehingga mengganggu orang yang sholat, maka mereka wajib dipisah. Adapun anak yang belum sampai usia tamyiz atau tidak dapat membedakan baik dan buruk, maka mereka tidak diberi kesempatan untuk masuk masjid, baik ketika sholat sedang berlangsung atau ketika khutbah, karena mereka tidak mengerti kemuliaan masjid. Pertanyaan 81. Apakah hukum mengangkat kedua tangan ketika berdoa bagi khatib? Jawaban: ulama tidak satu pendapat dalam masalah ini. Sebagian mengatakan tidak mengangkat tangan, sebagian yang lain berpendapat tetap mengangkat tangan, dengan dalilnya masing-masing. Dari Umarah ibnu Ruwaibah, ketika Bishr ibnu Marwan mengangkat kedua tangannya saat khutbah, Umarah ibnu Ruwaibah berkata, "Semoga Allah menjelekkan kedua tangannya. Sungguh, saya telah melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengucapkan seperti ini." Umarah ibnu Ruwaibah menunjuk jari telunjuk ke atas. Menurut sunnah, tidak mengangkat kedua tangan saat khutbah. Ini adalah pendapat Imam Malik, mazhab Syafi'i dan selain mereka. Al-Qadi meriwayatkan dari sebagian salaf dan sebagian mazhab Maliki, boleh mengangkat kedua tangan ketika khutbah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengangkat kedua tangannya ketika khutbah Jumat saat ada memohon hujan. Kelompok pertama menjawab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan itu karena suatu tujuan, mohon hujan. Pertanyaan 82. Apakah makmum mengangkat tangan ketika khatib berdoa saat khutbah? Jawaban: bagi makmum tidak ada larangan, maka tetap pada hukum asal, yaitu dianjurkan mengangkat tangan saat berdoa. Adapun yang dimaksud hukum asal dianjurkan mengangkat tangan ketika berdoa, Al-Hay'ah Al-Ammah li Asy'un Al-Islamiyah wa Al-Awqaf, Yordania, memuat beberapa hadis. Hadis pertama. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seorang laki-laki dalam perjalanan panjang, rambutnya kusut dan berdebu. Ia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya menyeru, "Ya Rob, ya Rob." Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makanan haram. Apakah mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Hadis kedua. Dari Abu Musa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta agar diambilkan air, lalu beliau berwudu. Kemudian mengangkat kedua tangannya seraya berkata, "Ya Allah, ampunilah Ubaid Abi Amir." Saya melihat putih kedua ketiak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan doa, "Jadikanlah Ubaid Abi Amir pada hari kiamat di atas kebanyakan makhlukmu dari kalangan manusia." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ketiga. Dari Salman ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Tuhan kamu yang maha mulia dan maha agung adalah maha hidup dan maha pemberi. Ia malu kepada hambanya jika hamba itu mengangkat kedua tangan kepadanya, lalu ia tolak kedua tangan itu dalam keadaan kosong."
Komentar Syekh Al-Albani. Hadis sahih dinyatakan sebagai hadis hasan oleh Imam At-Tirmizi, dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Az-Zahabi. Pertanyaan 83. Apakah ketika sujud boleh membaca ayat Al-Quran? Jawaban, tidak boleh hukumnya membaca ayat Al-Quran ketika sujud. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyingkap tirai ketika banyak orang berbaris di belakang Abu Bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada yang tersisa dari kabar gembira kenabian selain mimpi yang benar yang dilihat seorang muslim atau diperlihatkan kepadanya. Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Quran ketika ruku atau sujud. Adapun ruku, maka agungkanlah Allah di dalamnya. Adapun sujud, maka berusahalah dalam berdoa agar layak dikabulkan bagi kamu." Hadis riwayat Muslim. Namun jika ayat yang dibaca sebagai doa bukan sebagai ayat, maka boleh dibaca ketika sujud. Misal ayat 8 dari surat Al-Imran. Demikian menurut fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah. Boleh membaca ayat yang bersifat doa ketika sujud, karena berfungsi sebagai doa, bukan membaca ayat Al-Quran. Pertanyaan 84. Apakah boleh membaca doa berbahasa Indonesia ketika sholat? Jawaban, tidak boleh membaca doa berbahasa Indonesia dalam sholat. Siapa yang membaca doa bukan bahasa Arab ketika sholat, maka sholatnya batal. Tidak boleh membuat-buat doa yang tidak maksur atau bukan dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian diucapkan dalam bahasa asing atau bukan Arab. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Sholat menjadi batal disebabkan itu. Pertanyaan 85. Apakah boleh menambahkan bacaan atau doa dalam sholat tapi berbahasa Arab? Jawaban, boleh, selama zikir dan doa tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dari Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraqi ia berkata, suatu hari kami melaksanakan sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya dari ruku dan mengucapkan, Sami Allahu liman hamidah, seorang laki-laki yang berada di belakangnya mengucapkan, Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran, thayyiban mubarakan fih. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai melaksanakan sholat, beliau bertanya, siapakah yang mengucapkan kalimat tadi? Laki-laki itu menjawab, saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku melihat 30 sekian, 3-9 malaikat segera mendatanginya. Mereka berlomba, siapa di antara mereka yang menuliskannya pertama kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pertanyaan 86. Jika ada orang meninggal dunia, ia banyak meninggalkan sholat, lalu sholat yang tinggal itu dibayar dengan beras, disebut dengan membayar fidyah sholat, apakah itu boleh dilakukan? Jawaban, sebaiknya tidak dilakukan. Ada beberapa alasan. Pertama, ijtihad dalam masalah ini terlalu jauh, bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi ijtihad Imam Al-Baghawi terhadap ijtihad Imam Syafi'i. Kedua, akan membuat orang mempermudah hukum dan ringan meninggalkan sholat. Ketiga, melihat prakteknya di tengah masyarakat tidak seperti yang difatwakan ulama masa silam. Dalil mereka yang melakukannya seperti yang diungkapkan Imam An-Nawawi. Cabang pembahasan, jika ada seseorang meninggal dunia, ia punya hutang sholat atau iktikaf, maka tidak boleh dibayarkan oleh ahli warisnya. Sholat dan iktikaf yang belum ditunaikan itu tidak bisa dibayar dengan fidyah. Ini pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Ada satu pendapat dari beberapa teks Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um dan kitab lainnya. Dinukil oleh Imam Al-Buwaiti dari Imam Syafi'i
beliau berkata dalam masalah iktikaf, ahli waris dari orang yang meninggal itu bisa membayar hutang iktikaf itu dengan cara beriktikaf. Dalam riwayat lain, bersedekah makanan. Imam Al-Baghawi berkata, jika demikian, dapat dikeluarkan hukum dari masalah ini tentang sholat. Bisa dibayarkan satu sholat dengan 1 mud makanan. Pertanyaan 87. Apakah ada dalil sholat hajat? Jawaban, terdapat riwayat dalam kitab Sunan At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan kitab lain. Dari hadis Abdullah ibnu Abi Aufa, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ada hajat atau keperluan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau kepada manusia, maka hendaklah ia berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membaca doa. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Santun dan Maha Mulia. Maha suci Allah, pemilik arsy yang agung. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Aku memohon kepada Engkau segala yang dapat menurunkan rahmat-Mu, kepastian ampunan-Mu, keberuntungan dari segala kebaikan, keselamatan dari segala dosa. Janganlah Engkau biarkan aku, jika ada dosa, maka ampunkanlah. Segala kesulitan, maka mudahkanlah. Segala hajat, Engkau ridho terhadap hajat itu, maka tunaikanlah wahai yang Maha Penyayang. Dalam riwayat Ibnu Majah terdapat tambahan, maka hendaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala urusan dunia dan akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkannya. Ulama menyebut sholat ini dengan nama sholat hajat. Para ulama berbeda pendapat tentang hadis ini karena mereka berbeda pendapat tentang kesahihannya. Ada di antara mereka yang menyatakan tidak boleh melaksanakan sholat hajat karena hadisnya tidak sahih. Karena dalam sanadnya ada seorang periwayat bernama Fa'id ibn Abdirrahman al-Kufi. Statusnya matruk atau periwayat yang do'if atau lemah. Sebagian ulama berpendapat boleh mengamalkan sholat hajat dengan alasan, pertama, hadis ini memiliki syawahid, beberapa hadis lain dengan jalur riwayat berbeda, sehingga derajat hadis ini menjadi kuat. Fa'id ibn Abdirrahman tetaplah seorang periwayat yang riwayatnya boleh ditulis. Kedua, ini masalah fadha'il amal atau keutamaan amal. Dalam masalah fadha'il amal, boleh berdalil dengan hadis do'if, jika masih bernaung di bawah dasar yang kuat dan tidak bertentangan dengan yang lebih sahih. Demikianlah kesimpulannya. Pendapat ini lebih benar insya Allah. Demikian menurut mayoritas ulama. Adapun cara pelaksanaannya, seperti yang telah disebutkan di atas. Wallahu a'lam. Pertanyaan 88. Adakah dalil sholat sunat tasbih? Jawaban, teks hadis. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas, wahai pamanku, maukah engkau aku berikan 10 perkara? Apabila engkau melakukannya, maka Allah mengampuni dosamu. Awal dan akhir, yang lama dan yang baru, tersalah dan sengaja, yang kecil dan besar, yang rahasia dan yang nyata. 10 perkara. Engkau laksanakan sholat 4 rakaat. Dalam setiap rakaat engkau baca Al-Fatihah dan surat. Apabila engkau selesai membaca ayat pada rakaat pertama, engkau baca ketika engkau masih berdiri. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar sebanyak 15 kali. Kemudian engkau ruku, engkau baca 10 kali. Kemudian engkau bangun dari ruku, engkau baca 10 kali. Kemudian engkau sujud, engkau baca 10 kali. Kemudian engkau angkat kepalamu dari sujud, engkau baca 10 kali. Kemudian engkau sujud lagi, engkau baca 10 kali. Kemudian engkau angkat kepalamu dari sujud,
engkau baca 10 kali. Itulah 75 tasbih dalam 1 rakaat. Engkau lakukan itu dalam 4 rakaat. Jika engkau mampu melaksanakannya 1 kali sehari, maka laksanakanlah. Jika engkau tidak mampu, maka 1 kali dalam 1 pekan. Jika engkau tidak mampu, maka 1 kali dalam sebulan. Jika engkau tidak mampu, maka 1 kali seumur hidupmu. Pendapat ulama. Dalam menyikapi hadis tentang sholat sunat tasbih, ulama terbagi kepada 2 kelompok. Pertama, ulama yang menolak. Mereka adalah Imam Ibnu Al-Jauzi, Sirajuddin Al-Qazwaini, dan Imam Ibnu Taimiyah. Adapun dari kalangan ulama kontemporer yang menolak hadis ini adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, mantan mufti Saudi Arabia. Kedua, ulama yang menganjurkan adalah Imam Ibnu As-Solah, Ad-Daraqutni, Al-Khatib Al-Baghdadi, Abu Musa Al-Madani, Al-Hakim, As-Suyuti, dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Adapun ulama kontemporer yang menerima hadis ini adalah Syekh Nasiruddin Al-Albani, pendapat Imam An-Nawawi. Sebagian dari para imam dalam mazhab Syafi'i telah menyebutkan secara nas atau teks tentang anjuran melaksanakan sholat sunat tasbih. Di antara mereka adalah Imam Al-Baghawi dan Imam Ar-Ruyani yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Al-Mubarak bahwa sholat sunat tasbih itu dianjurkan. Dianjurkan agar membiasakan mengamalkannya di setiap waktu, agar tidak ditinggalkan. Imam Al-Hafiz Al-Munziri memuat beberapa riwayat tentang sholat sunat tasbih. Sebagiannya sahih. Di dalamnya juga banyak ikhtilaf. Pendapat Imam Ibnu As-Solah. Masalah ke-84. Ada seorang imam melaksanakan sholat sunat tasbih bersama orang banyak pada malam Jumat dan malam lainnya. Apakah mereka mendapat balasan pahala atas perbuatan itu atau tidak? Apakah perbuatan itu sunnah atau bid'ah? Apakah sahih dari Rasulullah SAW dari satu jalur periwayatan atau tidak? Apakah orang yang mengingkarinya benar atau salah? Mengkhususkan malam Jumat apakah benar atau salah? Apakah mendapat pahala atau tidak? Jawaban Imam Ibnu As-Solah. Ya, imam dan makmum yang melaksanakan itu mendapat pahala jika mereka ikhlas. Perbuatan itu sunnah, bukan bid'ah. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Hadisnya adalah hadis hasan, dapat dijadikan sebagai dasar amal. Hadis seperti itu diamalkan, terlebih lagi dalam masalah ibadah dan keutamaan amal. Hadis tentang sholat sunat tasbih itu disebutkan secara bersanad oleh para ulama hadis dalam kitab-kitab mereka, seperti Imam Abu Daud As-Sijistani, Imam Abu Isa At-Tirmizi, Imam Abu Abdillah Ibn Majah, Imam An-Nasa'i, dan selain mereka. Imam Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafiz juga memuat hadis ini. Pendapat Imam Ibnu Abidin. Hadis tentang sholat sunat tasbih itu kualitasnya adalah hadis hasan, karena jalur riwayatnya banyak. Telah keliru mereka yang mengatakan bahwa hadis tentang sholat sunat tasbih itu hadis palsu. Di dalamnya banyak balasan pahala tidak terhingga. Oleh sebab itu para ulama ahli tahqiq berkata, tidak ada orang yang telah mendengar keutamaannya lalu meninggalkannya, melainkan ia orang yang meremehkan agama. Adapun orang yang mengecam anjuran sholat sunat tasbih dengan mengatakan bahwa ada perubahan tata cara sholat di dalamnya karena ia menyatakan hadisnya doif. Padahal hadis doif itu jika jalur riwayatnya banyak, maka derajatnya bisa naik menjadi hadis hasan. Tetap dapat diterima meskipun ada perbedaan tata cara di dalamnya. Pendapat Imam As-Sawi. Tata cara sholat sunat tasbih yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada Abbas pamannya telah dijadikan orang-orang salih sebagai amalan rutin mereka. Terdapat riwayat tentang keutamaannya bahwa siapa yang mengamalkannya meskipun 1 kali seumur hidup, maka ia masuk surga tanpa hisab.
pendapat Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, telah ditetapkan bahwa sholat tasbih itu sunnah. Itulah pendapat yang kuat, yang bisa dijadikan sebagai pegangan dan sandaran, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Imam Ibnu As-Shalah dan para ulama lainnya. Pendapat Syekh Nasiruddin Al-Albani, kualitas hadis ini adalah sahih li ghairih, sahih karena ada jalur periwayatan lain. Al-Hafiz berkata, hadis ini telah diriwayatkan dari jalur periwayatan yang banyak dari para sahabat Nabi. Di antaranya adalah hadis riwayat Ikrimah ini. Telah disahihkan oleh sekelompok ulama, di antara mereka adalah Al-Hafiz Abu Bakar Al-Ajiri, guru kami Abu Muhammad Abdurrahim Al-Misri, dan guru kami Al-Hafiz Abu Al-Hasan Al-Maqdisi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka. Abu Bakar ibn Abi Daud berkata, saya mendengar ayah saya berkata, tidak ada hadis sahih tentang sholat sunat tasbih kecuali hadis ini. Imam Muslim ibn Al-Hajjaj berkata, tidak ada hadis yang lebih hasan tentang sholat tasbih melebihi hadis ini. Yang beliau maksudkan adalah hadis riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas. Dalam beberapa kitab lain, Syekh Nasiruddin Al-Albani menyatakan hadis sahih. Kesimpulan, pendapat yang kuat insya Allah bahwa hadis tentang sholat sunat tasbih ini adalah hadis hasan, karena jalur riwayatnya banyak dan saling menguatkan. Demikian dinyatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam jawaban-jawaban beliau yang masyhur tentang hadis-hadis yang dituduh sebagai hadis palsu. Pembahasan ini terangkum dalam kitab Al-Mashabih, karya Imam Al-Baghawi. Jawaban ini terdapat dalam juz 3 kitab Mishkat Al-Mashabih, karya Imam Al-Khatib At-Tibrizi, bagi yang ingin melihat lebih lengkap. Wallahu a'lam. Pertanyaan 89. Adakah dalil sholat sunat taubat? Jawaban, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang khilaf melakukan perbuatan dosa, kemudian ia bersuci, kemudian ia sholat 2 rakaat, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 135 hingga 136. Hadis riwayat Imam Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Al-Baihaqi. Status hadis, hadis hasan. Pertanyaan 90.
Adakah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah memegang tongkat? Jawaban: sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah memegang pedang atau tongkat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Komentar Syekh Nasiruddin Al-Albani, hadis hasan. Hadis hasan dapat dijadikan dalil dalam beramal, layak diamalkan. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.